Haleluya, puji Tuhan, selamat malam. Saya boleh kembali ada bersama saudara melalui siaran kami ini. Saya masih terasa suasana Paskah masih dapat dirasakan, karena Paskah itu artinya hidup. Dia mati, dia bangkit, dia hidup. Dan kita yang percaya kepada dia, kita juga adalah gereja jemaat yang hidup. Begitu banyak cerita yang mungkin kita dengar baik dari layar TV, berita-berita media massa, bahwa virus corona ini belum berakhir. Masih dapat terasa di seluruh penjuru dunia ini. Bukan saja kita di Surabaya, bukan di Indonesia saja, tapi di seluruh penjuru dunia. Sebabnya pada malam ini saya ingin untuk membagikan berkat firman Allah bagi semua yang sementara mengikuti siaran saya ini, terutama bagi jemaat GPD Haleluya. Saya hanya dapat memberikan siaran dalam seminggu hanya 3 kali, Selasa dan hari Kamis setiap pukul 8 malam, dan Minggu pagi, Minggu sore juga. Puji Tuhan, di malam ini saya ingin mau mengangkat bagaimana kuasa kebangkitan Yesus ini akan dapat dialami dan dinikmati, dirasakan oleh kita yang percaya kepada Dia. Tetapi Allah sudah mewujudkan, menyatakan kuasanya dari sejak dahulu kala, baik dalam penciptaannya. Kita sadari dan kita harus akui bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah, dan semua alam semesta yang ada itu diciptakan oleh Dia. Sebabnya kuasa Allah ini sudah dinyatakan oleh para imam-imam, para nabi, dan bahkan sampai kepada para murid-murid Yesus. Mereka banyak menyatakan juga kuasa dari Allah, kuasa dari Yesus. Dan saya percaya bagi kita yang percaya juga, kuasa itu akan dapat dialami. Kuasa itu akan dapat kita praktekkan. Justru mujizat itu datang bukan di saat kita sehat, tetapi mujizat datang di saat kita sakit. Katakan dunia ini sedang sakit oleh permasalahan secara global, virus corona ini, ketakutan, kecemasan di berbagai tempat di hari-hari ini. Tapi disinilah mujizat akan terjadi, mujizat akan dinyatakan, kuasa Allah akan dinyatakan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Saya ingin angkat dalam perjanjian lama, dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, mulai ayat yang ke-7. Di sana ada seorang janda di Sarfat, dan Elia sebagai abdi Allah, sebagai hamba Allah, dia jumpai dengan wanita janda di Sarfat ini. Mulai dari ayat yang ke-7 dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Luar biasa. Allah memberitahukan kepada hambanya, abdinya, yaitu Elia, di mana akan terjadi kekeringan. Dan itu terjadi. Sangat berkepanjangan, kekeringan, panas datang, membuat keadaan pertanian, ladang, semua menjadi hancur.
Katakan dalam bahasa politik kita pakai di hari-hari ekonomi. Hancur. Di saat-saat di mana Elia ada. Tidak ada lagi sumber hidup bagi masyarakat di zaman itu. Karena penghasilan mereka semua berharap dari pertanian, dari ladang yang ada. Tapi Alkitab berkata terjadi kekeringan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup? Tetapi Allah berfirman kepada Elia, pergilah kamu ke Sarfat, akan dilayani oleh seorang janda. Logika juga tidak menerima situasi yang sangat mencekam di saat itu, situasi yang sangat krusial, yang sangat menakutkan, dan harus pergi kepada seorang janda. Tetapi di sini kita mau belajar apa yang diperintahkan Allah. Elia dia lakukan, dan ini perlu. Mungkin saya slip sedikit ke Yohanes pasal 2. Di sana juga ada pesta perjamuan kawin di Kana. Maka terjadi kekurangan. Namun Yesus berkata, buatlah, siapkanlah semua tempayan-tempayan itu. Dan mereka lakukan. Saya angkat ini di mana mereka melakukan, mendengar firman dan melakukan firman, dan terjadi mujizat yang ada. Justru anggur yang biasanya disediakan pada awalnya jauh lebih baik, tetapi kenyataan berbeda. Justru yang akhir Alkitab berkata jauh lebih baik daripada yang awal. Kalau Tuhan yang memerintahkan, kalau Tuhan yang berfirman, dan ketika kita lakukan hal-hal yang tidak ada dalam logika kita, itu semua akan disediakan, itu semua akan terjadi bagi kita kalau kita melakukan akan firman Allah. Elia juga sebagai abdi Allah, dia berangkat, dia pergi, dan Alkitab berkata dalam ayat yang ke-10 dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Maka perempuan janda ini, dia tertunduk sejenak. Dia terdiam sejenak. Karena tidak ada yang dia dapat perbuat. Air dia dapat memberikan. Tetapi ketika Elia berkata pergilah, siapkanlah apa yang diperintahkan, dia tertunduk, terdiam sejenak. Tapi kalau kita melihat ayat yang ke-11, ya, dikatakan ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Saudara, ini bahasa dunia. Ini bahasa manusia yang terbatas. Sama seperti kita, manusia yang terbatas dalam kondisi yang terjadi di hari-hari ini. Maka logika sedang berbicara. Pikiran kita sedang berbicara di hari-hari ini. Bagaimana kita dapat mengatasi segala permasalahan ini. Perusahaan-perusahaan yang besar di hari-hari ditutup. Tenaga-tenaga kerja di PHK, dirumahkan. Ribuan orang kehilangan
pekerjaan di hari-hari ini. Ribuan orang sedang menangis di hari-hari ini karena keadaan ekonomi yang sangat sulit. Saudara saya dari Amerika kemarin telepon, hal yang sama. Mereka sedang menghadapi krisis ekonomi di sana. Negara yang besar, negara yang kuat. Tapi saya mau katakan, apa yang saya sudah katakan dalam peristiwa Paskah kemarin. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18. Segala kuasa ada dalam tangan Yesus di sorga dan di bumi. Awal tadi saya sudah katakan, mujizat terjadi. Bukan kita sehat, tapi di saat kita sakit, kita berdoa mujizat terjadi. Ada kesembuhan. Katakan dunia sedang sakit. Di saat seperti inilah, di mana kita harus memperlihatkan dan kita harus alami akan kuasa Allah. Faktor manusiawi seperti seorang janda ini. Kami hanya memiliki segenggam tepung. Dan ketika kami akan mengolah, dan saya dan anak saya akan makan, dan saat itu juga kami akan mati. Artinya, dia telah memutuskan dan sudah putus harapan hidupnya untuk hari esok. Tidak ada harapan hidup. Telah putus harapan hidup untuk hari esok. Seperti kita. Mungkin di saat-saat ini engkau sedang putus harapan hidup. Mungkin keadaan ekonomi sangat berat saudara hadapi di saat ini. Dunia sedang kering. Ini global. Dunia sedang menangis di hari-hari ini. Manusiawi dari seorang wanita janda ini, dia berkata, tidak bisa. Setelah kami akan buat ini bagi saya dan anak saya pun, ketika itu setelah kami akan makan, kami akan mati. Artinya sudah tidak ada lagi harapan untuk masa depan. Telah putus semua harapan. Mungkin saja engkau sedang melihat untuk hari esok seperti ini. Keadaan yang sedang terjadi seperti ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Tapi Elia ayat yang ke-13 berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dan padanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan buatlah seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Mujizat terjadi. Rahasia dari mana? Ketika engkau mendengar firman, dan ketika engkau lakukan akan firman Allah, engkau akan melihat ada mujizat terjadi. Tadinya wanita Sarfat, wanita janda ini, secara logika manusiawinya tidak mungkin, tidak bisa. Tepung hanya segenggam, ini habis. Kami tidak ada harapan hidup lagi. Tetapi ketahuilah, malam ini mungkin engkau sedang gelisah, engkau sedang takut. Jangan takut. Ketika engkau dengar firman Allah ini, percayalah, lakukanlah apa yang Tuhan inginkan. Maka engkau akan melihat tepung di tempatmu ini berbicara tentang berkat, tidak akan pernah kekurangan. Minyak juga ini untuk mengolah tepung tidak akan berkekurangan. Dua hal ini tidak akan berkekurangan. Ada dua hal yang perlu kita belajar, tepung dan minyak. Ini berbicara juga firman, ini berbicara juga urapan, tepung dan minyak. Keduanya ini akan tetap penuh di dalam kehidupan kita. Sebab itu Alkitab berkata, manusia itu bukan hanya hidup dari roti saja, dari setiap firman
yang ada, kita akan hidup. Kalau engkau punya firman, engkau punya minyak, engkau pasti akan hidup. Engkau sanggup mengatasi semua persoalan, semua problem yang ada dalam dunia ini. Jangan takut, kata hamba Allah, abdi Allah ini. Buatlah, lakukanlah. Saudara, lakukanlah firman Allah di hari-hari ini. Kita perlu praktekkan bahwa keadaan dunia yang sedang kering, seperti terjadi di zaman Elia ini, terjadi kekeringan. Tidak ada harapan, tumbuh-tumbuhan tidak hidup, ekonomi hancur pada saat itu. Ya, ladang-ladang tidak dapat dikelola, sawah dan semua. Tidak ada harapan bagi semua masyarakat di zaman Elia ini. Tetapi saya mau katakan, seperti yang kita alami di hari-hari ini, masih ada Tuhan yang sedang berfirman kepada kita. Kalau kita dengar firman dan kita lakukan firman Allah, saudara akan melihat ada mujizat. Ada mujizat, tepung. Katakan ini berbicara tentang kebutuhanmu, tidak akan pernah berkurang. Minyak juga ini berbicara tentang pengharapan-pengharapan ini tidak akan pernah habis. Karena ada Yesus, ada Tuhan. Kuasa kebangkitan itu tetap ada bagi kita. Tuhan ada bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua pada malam ini. Lihat Tuhan, pegang firman Allah, lakukan firman Allah. Engkau akan hidup. Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, jikalau firman-Mu ada dalam kamu dan kamu ada dalamku, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Itu janji Yesus bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sepanjang malam ini engkau akan mendapatkan ketenangan. Engkau akan beristirahat dengan tenang pada malam ini. Dan Tuhan akan menyertai engkau, Tuhan akan memimpin engkau secara khusus. Jemaat GPD, haleluya. Halo, apa kabar? Semua baik, ya semua baik. Karena ada Yesus di dalam kehidupan kita. Bagi semua yang sedang mengikuti siaran saya ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup mengatasi permasalahan ini. Kekeringan ini akan berlalu. Tuhan akan turunkan hujan berkat kembali. Tuhan akan pulihkan dunia ini, Indonesia ini, dan secara khusus kita yang ada di Jawa Timur dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus baik, kami tetap pegang janji-Mu, kami tetap pegang firman-Mu Tuhan. Karena Engkau yang berfirman, Engkau bertanggung jawab semua firman-Mu, dan kami percaya kepada firman-Mu, karena firman-Mu adalah Engkau Yesus. Sebabnya pada malam ini ketika kami semua mendengar firman Allah, Tuhan, iman kami bertumbuh, iman kami kuat, dan kami tetap berharap kepada-Mu. Dan setiap firman Allah, Tuhan, yang kami sudah dengar, kami terima, dan kami akan lakukan firman-Mu. Maka Engkau akan memberkati kami, memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Jemaat Tuhan GPD, haleluya, diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan, Tuhan berikan mereka ketenangan sepanjang malam dan sepanjang hari-hari kita berjalan bersama Engkau. Tuhan, tolong jemaat yang sedang sakit di rumah, lawati mereka di dalam nama Yesus. Engkau tolong mereka semua jemaat yang ada Tuhan. Mungkin mereka juga ada di rumah sakit, jamah mereka dalam nama Yesus. Hindarkan kami dari segala penyakit Tuhan. Kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus memberikan kemenangan bagi kami. Kuasa darah Yesus melindungi kami, melindungi keluarga-keluarga kami, melindungi jemaat-Mu, melindungi kami semua yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bangsa kami Indonesia, pemerintahan kami tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dari Presiden datang kepada pemerintah daerah, gubernur tingkat 1, tingkat 2, bupati, wali kota, sampai kepada kecamatan, kelurahan, bahkan sampai kepada RW dan RT. Tuhan, di seluruh pelosok, di seluruh penjuru dunia ini, hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ada bersama kami. Apabila kami akan beristirahat sepanjang malam hari, perlindungan Tuhan akan Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.